Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Kamis tanggal 23 November 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, sinyal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung join di grup Telegram dulu, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham, hasil analisa saya perlu direvisi kembali. Untuk teman-teman yang belum join grup Telegram saya, bisa segera join, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi, serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username MC Saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, mari kita lihat untuk BSBK, hari ini closing di harga 204 dengan persentase minus 6,42%. Ya, kemarin juga BSBK sempat diangkat naik ke harga 266 dan itu juga lumayan banyak korbannya. Hari ini dibanting turun atau reject bawah, volume juga kecil, masih ya ada potensi untuk turun ya karena masih belum kelihatan ada volume besar di sini. Kita lihat untuk BSBK. Oke. Lihat ya di sini ternyata pada perdagangan hari ini tuh ada KK yang akumulasi di harga 204 kurang lebih 131.000 lot ya. Dan kalau kita tarik untuk PSBK mulai dari tanggal 8 November ya, kita coba cek dari 8 November itu ternyata SH ini masih punya barang tuh di harga rata-rata 198. Jadi BSBK ini sangat potensial sekali kalau saya bilang. Apalagi kalau teman-teman masih hold kurang lebih mendekati harga rata-rata ini, ya nggak apa-apa, boleh dipertahankan atau bisa di bawah harga ini juga lebih bagus. Ya karena SA sendiri masih punya barang lumayan banyak tuh ya, 772.000 lot dan masih di hold, belum dikeluarkan. Jadi ini bisa dicatat untuk BSPK. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa saham lagi, ada saham BP. Untuk BP closing di harga 180 dengan persentase plus 1,12%. Ya, sesuai ekspektasi, dia juga sudah berhasil breakout resisten 154 dan memang langsung kembali naik ya. Ini target kita, target saya di 182 sudah berhasil di-hit ya, dan di mana itu bagus ya. Berarti targetnya sudah di-hit, yang sudah taking profit ya kami siap cuan. Sekarang kita coba perhatikan di sini. Ya, ada area lagi, ada resistance lagi yang perlu dicatat ya, 195 ini. 195 merupakan area resistance. Jadi next, kalau teman-teman mau taking profit, bisa set profit di 195 ya. Set order tuh di 195. Itu bisa jadikan the next resistance. Tapi ingat, kalau sudah kelihatan adanya swing high valid, ya bisa exit ya. Itu dulu untuk BP, kita lanjut. Di sini ada saham energi. Oke. Untuk energi, ini memang masih dalam kategori strong uptrend. Harganya hanya perlu drop di EMA 34 saja sudah cukup kelihatan ada pantulan ya. Tapi kalau apakah dia drop sampai ke EMA 90, apa kita akan serok ya? Ada potensi spekulasi di sana ada ya karena berhubung ini menjadi support kuat di harga 296 dan juga EMA 90-nya di sini, otomatis kalau dia turun ini adalah peluang. Jadi untuk energi yang mau buy sih bisa tunggu saja di sini. Oke. Atau mau buy on breakout bisa. Kalau memang nanti rame dia sampai tembus 356 ke atas bisa entry gitu ya. Untuk energi sih memang sekilas dulu. Kita lanjut, ada saham Antam. Untuk Antam closing di harga 1975 dengan persentase plus 2,07%. Ini perhatikan ya untuk Antam ini. Tuh.
dia after breakout ya memang benar dia retest ya 1885 hingga 1915 sudah saya bilang ini merupakan target retestingnya Antam nanti. Kelihatan nih ya sudah kelihatan adanya golden crossing dari kondisi stokastik momentum. Dan bila memang ini potensinya naik ya ada potensi untuk membuat higher high ya di mana 2270 ini bisa jadi di breakout. Kalau memang ini merupakan rebound ya. Tapi kita tunggu dulu kalau dia sudah berhasil breakout 2030 harganya naik di atas 2030 baru bisa kita spekulasi. Tapi kalau belum berhasil naik ke atas 2030 ya sementara bisa wait and see dulu ya karena ini juga area rawan untuk Antam. Sementara gap 2740 tetap akan dijadikan target sebagai taking profit gitu ya untuk Antam. Lanjut di sini ada saham Harum. Oke. Nah, untuk Harum ini perhatikan apakah ini pola bagus? Menurut saya no ya. Ini merupakan continuation uh, downside ya kalau saya bilang. Kalau saya bilang ini continuation downside di mana ada potensi untuk lanjut melemah. Jadi untuk Harum sementara jangan buka posisi dulu. Tunggu ketika dia drop ya at least ke kotak ungu lah. Ini sudah daerah-daerah ada potensi rebound ya. Itu dari point of view saya nanti bisa dianalisa kembali. 1320 hingga 1375 bisa tunggu nanti di area sana. Kalau rebound ya bisa dikasih rebound. Rebound targetnya ya 1510 bisa lah. Jadi untuk Harum masih kita tunggu dulu. Belum waktunya entry ya. Untuk Harum. Sudah saya perjelas ya. Lanjut di sini ada saham PTBA. PTBA closing di harga 3.700 dengan persentase plus 0,27%. PTBA sementara volume juga masih kecil-kecil saja, di mana sebentar ya. Oke, di mana PTBA ini sudah berhasil closing gap di sini ya, sudah berhasil ya. Tuh, kelihatan memang naik berapa persen, 2%, lumayan. Ini gap juga masih belum sepenuhnya ditutup. Jadi PTBA masih ada PR tuh di atas. Menurut saya ini hanya naik sebentar saja lalu kembali turun karena volume juga masih kecil. Ini harus benar-benar diwaspadai ya. Meskipun itu naik, ada satu challenge lagi di EMA 90-nya. Jadi untuk PTBA, apakah ini waktunya beli? Menurut saya no, ini waktunya kita taking profit. Tunggu dulu ya. Tunggu ketika dia drop lumayan dalam baru kita serok. Untuk sekarang apakah waktunya untuk serok? Menurut saya belum ya. Belum, ini masih bisa turun lagi. Tapi kalau teman-teman yang sudah punya posisi barang, it's okay, ya nggak apa-apa, nggak usah panik. Masih ada peluang untuk exit ya, masih ada peluang untuk exit. Atau ya nanti bisa diatur sendiri. Kalau money manajemennya bagus ya nggak usah exit, nggak apa-apa, nggak perlu takut ya. Gitu. Lanjut, di sini ada saham BRMS. BRMS ya, closing di harga 1,89 dengan persentase plus 0,53%. Ini kalau saya bilang BRMS juga sudah mendekati EMA 90-nya ya, dia sudah mendekati EMA 90-nya. Kapan waktunya kita entry di BRMS ya? Itu pertanyaannya. Nanti kalau teman-teman mau entry bisa tunggu ketika dia berhasil breakout 193 kita entry ya. BRMS breakout 193 kita entry, targetnya di 214. Itu bisa jadikan target ya. 214 bisa kita jadikan target. Tuh. Jadi ini bisa dicatat juga untuk teman-teman yang lagi mengincar BRMS ya, 193 breakout, hold, tunggu sampai 214 bisa exit. Ini bisa masukkan ke watchlist ya untuk BRMS. Bagus. Lanjut, di sini ada saham SRTG. Oke. Untuk SRTG, closing di harga 2690 dengan persentase plus 2,67%. Nah, sementara waktu untuk SRTG ini ya memang sih bergerak kelihatannya ini gerakannya naik. Jadi kalau saya bilang ketika dia sudah mendekati area 2770, 2800 itu bisa exit ya. Itu sudah area taking profit. Jadi kurang bagus kalau teman-teman masih pertahankan. Atau tetap kalau sesuai analisa kembali, dilihatnya masih ada potensi naik ya nggak apa-apa boleh di hold karena tetap bersifat disclaimer on analisa saya. Oke.
Ini kalau saya bilang sih apakah ada potensi untuk lanjut naik ke 2770? Ya menurut saya masih ada ya, itu masih ada. Masih ada. Kalau koreksinya maybe ya bisa ke 2640 atau bahkan bisa ke 2580. Nanti bisa dilihat dengan situasi kembali. Ya. Untuk SRTG mungkin segitu dulu masih mengarah naik ya seharusnya. Oke ya. Kita lanjut. Di sini ada saham DRMA. DRMA closing di harga 680 dengan persentase plus 1,49%. Ini untuk DRMA volume juga masih aktif. Kalau kita perhatikan dari moving average, yes, ini masih merambah di sana-sana saja. By Bollinger Bands, hmm, masih belum kelihatan ya. Kalau saya bilang ini, masih belum kelihatan. Tapi nggak apa-apa, akan saya coba bantu untuk gambarkan ya garis support dan resistnya. Support resist ini ada resist di 675, ada lagi di 730. Oke, oke ya. Oke. Jadi untuk DRMA ini perhatikan ada resisten di 675 karena kalau memang ini breakout ya lanjut naik menuju 730. Tapi kalau memang kepantul ya 675-nya nggak berhasil di breakout ya semuanya memang hari ini 680 tapi ya kurang lebih di arah sana lah. Dia nggak berani untuk lanjut naik lebih tinggi ya otomatis daerah ini ada potensi untuk turun. Ada potensi bergerak sideways maybe dengan range 610 hingga 675 atau bisa jadi drop. Tapi kalau saya bilang sih ada potensi besar sih untuk lanjut naik menuju 730 ya. Itu untuk TRMA. Lanjut ada saham MTEK. MTEK closing di harga berapa ini? 1630 dengan persentase minus 1,81%. Oke, untuk MTEK perhatikan ya, ini bisa diperhatikan. MTEK ada potensi untuk drop dulu ke harga 1590 sebelum dia melanjutkan rebound ya. Jadi ada potensi dulu untuk sementara waktu arah MTEK ini masih lanjut turun ke harga 1590 ya. Entah dia setelah 1590 membuat rebound ya bisa jadi atau juga bisa eh, koreksi malah ke 1500. Banyak pilihannya. Tapi yang jelas untuk MTEK sekarang masih mengarah turun menuju 1590 ya. Kalau memang dia rebound ya target reboundnya bisa jadi di 2000 itu bisa ya bisa. Gitu untuk MTEK. Oke. Kita lanjut di sini ada saham MBPA. MBPA closing di harga 177 dengan persentase minus 1,12%. Nah, sudah saya katakan ya, MBPA sesuai target. Dia juga sudah berhasil hit kotak ungu. Bagus, sudah berhasil hit taking profit area. Dan kalau seperti ini, apakah waktunya kita exit? Apakah waktunya kita beli? Kalau dari sudut saya, ya, dengan mengingat MPPA sudah berhasil hit kotak ungu dan sesuai analisa saya, di mana awalnya kotak ungu ini kita jadikan sebagai area taking profit, ya akan saya ikuti ya analisa saya sebelumnya. Jadi untuk MPPA ini, kalau saya bilang ya, ini merupakan target taking profit, di mana kalau saya punya barang MPPA sekarang, tentu saja sudah mulai saya lepas barangnya. Ya, nanti beli lagi di mana? Ya tunggu saja ketika dia membuat swing high valid, kita cari entry point-nya. Tapi untuk sekarang ya better exit. Itu ya. Lanjut ada saham Telkom. Telkom harganya drop hingga di bawah harga 4.000. Nah, ini sudah mulai menarik nih. Sudah mulai kelihatan ya Telkom berani turun di bawah 4.000. Oke. Nah, ini berbahaya nih. Oke, teman-teman bisa diperhatikan untuk Telkom ada neckline di sini di harga 3950. Kalau breakout ya lumayan ya. Atau lebih make sure 3840 lah. Ini kalau dia semuanya berhasil breakout 3840 berarti ini merupakan double top ya. Pola double top. Ya, kita bisa ukur nih.
Target koreksinya di berapa sih? Yes, target koreksinya di sini. 3140 hingga berapa ini? 3040. Itu targetnya. Ya, itu target Telkom kalau memang dia berhasil breakout 3840, ini targetnya ya, 3040 hingga 3140. Ini kalau dari sudut analisa saya ya, nanti bisa dikoreksi kembali karena sebelum 3140 dan 3040 ini ada support kuat juga. Tuh, ada support kuat juga di 3540. Jadi untuk Telkom bisa dipantau juga dan lebih hati-hati karena menurut saya ini masih mengarah turun ya, masih mengarah turun. Jadi gitu dulu untuk Telkom. Lanjut ada saham KP. HP kita lihat ya, hari ini closing di harga 133, volume hari ini juga cukup tinggi ya. Secara teknikal memang ada support di harga 128. Untuk resist ya kita bisa jadikan ini sebagai resist 141 dan selanjutnya di 152. Akan saya bantu dari broker summary untuk HP ya. HP kita perhatikan adanya akumulasi dari pihak GR rata-rata 134 kurang lebih 477 ribu lot ya, rata-rata 134. Oke, jadi itu sudah lumayan besar ya gambarannya. Mungkin segitu dulu untuk HP. Lanjut ada saham GDST. GDST ini masih uptrend ya, ini strong uptrend. Kalau mau dicoba sih bisa, karena ya kalau saya perhatikan sekilas ya ini masih bisa bertahan di atas sama 34, di mana itu masih strong uptrend dan kelihatannya dari kondisi stokastik ada potensi terjadinya golden crossing. Bila memang terjadi golden crossing ada potensi bergerak up. Kalau saya bilang sih ada potensi bergerak up ya ini untuk GDST, tapi nggak tahu apakah ini sahamnya liquid atau enggak, gampang dijual, banyak demand-nya atau enggak ya. Nanti bisa dilihat dari bid offer-nya. Tapi dari segi teknikal, apakah ini ada potensi bergerak up? Menurut saya masih ada ya. Masih bagus ini untuk GDST. Oke, kita lanjut. Di sini ada saham Indo. Indo closing di harga 113 dengan persentase minus 1,74%. Sementara untuk Indo sendiri, ya, perhatikan untuk Indo ya. Ini ada support kuat sih sebenarnya di 113. Untuk resistance-nya tetap sama di 126 ya. Support 113, resistance 126. Kalau breakout 126 lanjut naik ke 142. Supportnya kalau di breakout, breakdown ya. 113 di breakdown, lanjut turun ke 104 untuk Indo. Lanjut ada saham KKGI. Nah, KKG ini ada support kuat di 500 dan untuk resistance-nya di 555. Apakah ada potensi untuk lanjut bergerak menuju ke arah sana? Ya, menurut saya masih ada ya. Untuk lanjut naik ke 555 itu masih ada. Atau bisa jadi ke 605 kalau memang benar-benar kuat karena ini merupakan resisten kuat. 605 ini merupakan resisten kuat ya. Di mana ini sempat terjadinya sideways. Most likely ketika dia breakout ada potensi untuk terjadinya pullback sementara terlebih dahulu sebelum continuation correction gitu ya. Itu untuk KKGI ya, semoga saja dapat gambaran. Lanjut ada saham ICI. ICI closing di harga 6.200 dengan persentase minus 0,4%. Sementara untuk ICI juga ya masih bergerak turun. Ini target saya ya untuk ICI, targetnya masih di 5.825 hingga 5.900 itu target koreksinya, or even bahkan bisa sampai 5.300 ya. Itu target ASI 5.300. Ini sudah kelihatan ya. Adanya lower low, adanya lower high. Ya, sorry, lower low masih belum kelihatan, tapi lower high sudah kelihatan. Itu sudah pertanda ya, sudah pertanda. Tapi kalau saya bilang akan saya tunggu maybe di kisaran 5.000, 5.300 di sana baru saya ambil. Untuk sekarang better wait and see. Yes, karena juga sudah di mas 90, tapi kelihatan adanya potensi dead crossing dari kondisi stokastik momentum. Jadi masih kurang oke ya untuk KSI ini. Itu ya, ini by weekly chart itu bisa diperhatikan. Untuk KSI sudah kelihatan ya, KSI Telkom itu sudah mulai kelihatan ada potensi koreksi besar. Lanjut ada saham PNBN.
PNBN closing di harga 2.100 dengan persentase plus 2,94%. Sementara jika untuk PNBN ini masih bergerak uptrend ya. Tuh, masih bergerak uptrend. Ini bank apa ya? Bank Pen. Oke. Ini masih bergerak uptrend. Harganya naik terus, masih strong uptrend. Dan apakah ini sudah kelihatan adanya potensi terjadinya pelemahan harga? Ya kita lihat. Tapi kalau memang dia hanya koreksi biasa, maka ada potensi rebound menuju 2.500 ya, targetnya. 2.500 itu potensi rebound di BNBN. Atau sebelum 2.500 ada lagi di sini, 2360. 2370 sorry ya, 2370 dan 2480. Selama BNBN bertahan di atas 1990, ada potensi untuk bergerak menemui resistennya. Mungkin segitu dahulu pembahasan saya hari ini. Semoga saja bermanfaat. Saya tunggu kehadiran kalian di grup Telegram. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Goodbye.